Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah Persembahan Terbaik. Seorang prajurit dapat dikatakan prajurit yang baik ketika dia melaksanakan seluruh perintah komandannya. Kepuasan seorang pimpinan didapat bukan dari bingkisan atau hadiah yang diberikan bawahannya, namun dari tugas yang diselesaikannya. Pemberian yang digunakan untuk menutupi kesalahan dan kelalaian juga tidak akan menyenangkan para pemimpin. Saul mendapat perintah dari Tuhan untuk menumpas seluruh bangsa Amalek. Tuhan memerintahkan agar Saul mengalahkan orang Amalek dan menumpas segala yang ada pada mereka. Bukan hanya orang-orangnya, namun juga lembu maupun domba, unta maupun keledai. Setelah berhasil memukul kalah orang Amalek, bukannya melaksanakan perintah Tuhan, Saul malah menangkap Agag, raja orang Amalek itu hidup-hidup, serta mengambil kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mereka tumpas. Saul melakukan hal ini dengan alasan untuk mempersembahkan kambing domba dan lembu tersebut sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Perbuatan Saul ini nyatanya malah membuat Tuhan kecewa telah menjadikan Saul menjadi raja. Lewat Samuel, Tuhan menyatakan penolakannya atas Saul. Memberi persembahan memang sangat baik, namun Tuhan lebih berkenan ketika kita mendengar, memperhatikan dan menaati firman-Nya. Roma 12 ayat 1 berkata, mengingatkan bahwa ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hal itu dapat dilakukan dengan mendengar, memperhatikan dan menaati firman Tuhan sebagai persembahan yang lebih berkenan kepadanya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan ialah persembahan terbaik kepada Tuhan. Hari ini kita ada dua tema besar, apakah Allah bisa menyesal? Kok aneh dalam Alkitab dikatakan Allah menyesal? Dan yang kedua adalah, kita kan hari ini bicara tentang Saul, Saul itu berdosa. Kok tidak diampuni ya? Padahal sudah minta berulang-ulang minta pengampunan. Tapi ketika Daud berdosa, di dalam Mazmur 51, kasus dengan Batsheba, dia kok diampuni? Apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Nanti mari kita lihat. Sebelumnya kita akan baca 1 Samuel 15 ayat 1-35. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim, dan 200.000 pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul pada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Setelah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Namun tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi dan bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai pada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau Tuhan, oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik
dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Setelah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah. Tumpaslah orang-orang berdosa ini, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul pada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil daripada jarahan itu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul pada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling dan tidak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan atas raja Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Laki sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, ya aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga uruanmu padaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Setelah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bahwa kemari Agag raja Amalek itu, dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Setelah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul menjadi raja atas orang Israel. Nah, ini ayat 1 ya. Ayat 1 slide pertama ini saya berikan judul ingat akan anugerah gitu ya. Kenapa? Karena Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Itu jadi raja atas orang Israel. Jadi perintah Tuhan kepada Saul didahului dengan kata-kata yang mengingatkan bahwa Saul menjadi raja karena Tuhan mengangkatnya jadi raja. Ini jadi alasan mengapa Saul sekalipun ia adalah seorang raja tetap harus menaati perintah Tuhan. Jadi jangan hanya karena Anda tuh memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki usaha yang sangat besar, sehingga itu membuat Anda tuh menjadi sombong dan congkak, terus kemudian melawan daripada Tuhan. Karena apa? Karena segala keberhasilanmu itu yang mengizinkan Anda memperolehnya adalah dari Tuhan sendiri. Oke? Anda harus sadar akan hal tersebut. Jadi tidak ada satupun bagi kita yang memiliki alasan untuk sombong. Nah, ini jadi pertanyaannya. Apa sih sebabnya Tuhan kok menyuruh Saul memusnahkan bangsa Amalek? Nah, kita tidak kenal ya bangsa Amalek itu sopo gitu ya. Nah, Tuhan menyuruh memusnahkan Amalek karena Amalek pernah melakukan kejahatan pada Israel. Nah, ini dapat kita lihat di dalam dua ayat di Keluaran 17 ayat 8 dan Ulangan 25 ayat 18-19.
Mari kita lihat Keluaran 17 ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Keluaran berarti zamannya Musa Yosua itu ya. Terus kemudian dalam Ulangan 25 ayat 17-19, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi pada waktu, ya ini berarti kalau zamannya Musa ya 1500 tahun sebelum Masehi. Pada waktu keluar daripada Mesir ini diganggu sama orang Amalek. Bahwa engkau datangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Jadi mereka licik ya, menyerang dari belakang. Sebab engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Yahweh Elohimmu sesudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu padamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau hapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, Amalek ini memang dari zamannya Musa itu seperti ini ya, cari gara-gara terus. Tetapi pada waktu zamannya Daud atau Saul ini berarti kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi 500 tahun setelah zamannya Musa dan Yosua. Ini dari ayat yang ke-33 dari perikop yang kita baca. Kita lihat bahwa memang bangsa Amalek ini kurang ajar ya. Ngomong gini ya. Ini kan Samuel ngomong sama Agag. Dia ngomong gini. Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Berarti ada pembantaian yang dilakukan oleh orang Amalek terhadap orang Israel. Oke? Nah, terus dalam 1 Samuel 14 ayat 48, satu pasal sebelum daripada perikop yang kita baca, berarti tetap di zamannya Saul. Itu ada yang bergaris merah itu nih. Dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang meramasi mereka. Jadi orang Amalek ini melakukan penjarahan terhadap orang Israel. Jadi dari dua alasan ini ya, dari sejak 500 tahun yang lalu sebelum Saul dan pada waktu zamannya Saul, mereka tetap tidak pernah berubah, cari gara-gara terus, tidak mau bekerja keras, tetapi mau bekerja keras untuk kejahatan. Ya, itu adalah orang Amalek. Jadi kalau ditumpas ya wajar-wajar saja lah. Tapi sebaliknya, kalau orang Amalek itu melakukan penjarahan terhadap Israel, maka serangan balik ini bukan penjarahan. Kenapa kok bukan penjarahan? Karena ayat 3 dikatakan, bunuhlah semua laki-laki, perempuan, kanak-kanak, ataupun anak-anak yang menyusul lembu, ataupun domba, unta, maupun keledai. Saudara, kalau ini penjarahan, berarti domba, unta, keledai, dan lembu tidak boleh dibunuh. Ya toh? Jadi perang ini bukan untuk penjarahan. Jadi ini memang benar murni yang ditujukan untuk menghukum dari bangsa Amalek. Jadi kemurnian itu penting ya. Tapi nantinya Saul itu menodai maksud kemurnian ini dengan cara mengambil sebagian lembu-lembu yang sangat gendut-gendut mungkin ya. Itu untuk dengan dalil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi Saul nanti menodai. Nah, ini penyelamatan orang Keni. Kenapa kok orang Keni ini diselamatkan? Karena orang Keni ini di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 16 dikatakan begini ya. Keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Jadi artinya orang Keni ini memiliki sejarah pernah membantu daripada suku Yehuda, which is suku Yehuda adalah salah satu suku daripada bangsa Israel. Jadi karena mereka pernah berjasa kepada salah satu suku daripada bangsa Israel, maka mereka diselamatkan dari pembantaian Saul kepada orang Amalek. Nah, akhirnya ayat 7 itu Saul benar-benar menang ya. Jadi memukul kalah daripada Amalek. Dan Agag, orang Amalek ditangkap hidup-hidup. Harusnya langsung basmi. Ya. Harusnya. Nah, Agag ini merupakan nama resmi dari Raja Amalek. Sama seperti nama Firaun bagi Raja Mesir. Artinya apa? Bukan nama diri. Kalau Firaun itu kan ada Tut an Gemun. Misalkan. Kemudian ada
Firaun misalnya Ramses. Jadi memang Firaun ini adalah gelar ya. Kalau di Luxor Mesir itu ada Hatshepsut gitu ya. Ada Firaun perempuan itu nama sana ya, yang terkenal. Jadi intinya kembali lagi di sini adalah Firaun itu adalah nama gelar sama seperti Agag juga adalah nama gelar, bukan nama diri. Itu sekedar tahu saja. Lah kenapa kok Anda tidak pernah dengar Agag sampai sekarang ya? Karena bangsa Amaleknya sudah ditumpas. Nanti pada zamannya Hizkia habis semua. Kita tidak tahu mengapa Saul tidak membunuh Agag, tetapi menangkapnya hidup-hidup. Tapi apapun alasannya itu, ini bertentangan dengan perintah Tuhan yang menyuruhnya membunuh semuanya. Pertanyaannya, apakah memang benar seluruh Amalek itu ditumpas? Karena kan Tuhan menyuruh seluruhnya. Apakah benar di seluruhnya ditumpas? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di ayat 1 Samuel 27, 1 Samuel 30, dan 2 Samuel 8 ayat 12. Itu orang Amaleknya itu masih ada pada zamannya Daud. Dan barusan bisa dimusnahkan secara total pada zamannya Hizkia. Di 1 Tawarikh 4 ayat 43. Mereka mengatakan, mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Jadi mereka membinasakan sisa orang Amalek. Habis lenyap. Kelicikan Saul. Nah, Saul ini pandai bicara, gitu ya. Bahkan dia menggunakan kepandaian bicara itu ditujukan kepada Tuhan yang nggak bisa ditipu. You. Karena apa? Saul ngomong gini, menyelamatkan lembu-lembu yang terbaik tujuannya itu apa? Supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, ya. Tapi Saul ini liciknya dalam pengertian gini. Kan Tuhan suruh ngomong tumpas. Dia itu memodifikasi firman sama kayak iblis. Tumpas ya tumpas. Memang ada yang ditumpas. Tetapi apakah seluruhnya? Perintahnya kan seluruhnya. Dia tidak melakukan seluruhnya. Dia melakukan tebang pilih. Nah ini bagian ayat yang menarik nih ya. Ayat 11 itu dikatakan gini ya. Ini Tuhan ngomong, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul jadi raja. Tapi ayat 29 dikatakan, ia Allah itu tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia, memang benar. Dia kan Allah, bukan manusia. Yang harus menyesal. Lah ayat 11 ngomong menyesal. Ayat 29 ngomong Allah itu tidak menyesal. Tetapi ayat 35 ngomong lagi, dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul jadi raja Israel. Karepe piye itu iki? Menyesal atau tidak menyesal? Tuhan itu bisa menyesal atau tidak menyesal? Ini di dalam satu perikop 1 Samuel pasal yang ke-15. Membingungkan sekali bukan? Ya jadi jawaban atas permasalahan ini ya. Sebenarnya Allah itu kok menyesal atau tidak menyesal? Ini bisa diselesaikan atau diperdamaikan ketika kita mengenal ada yang namanya istilah antropomorfisme. Jadi itu adalah gaya bahasa antropomorfisme. Jadi anthropos itu adalah manusia, morphe itu bentuk. Jadi gaya bahasa yang kata kerjanya itu seolah-olah mempersonifikasikan dari objek yang dibicarakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara ayat yang ke-11 dan 35 dikatakan Tuhan itu menyesal. Itu lebih tepat kalau kita artikan Tuhan memang sedih. Sedih. Kalau orang menyesal itu kan esensinya dia tuh sedih. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ayat 11 dikatakan aku sedih dengan sangat karena aku telah menjadikan Saul raja. Kalau ayat 35 dikatakan dan Tuhan menyesal, Tuhan sedih karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi lebih tepat diartikan seperti itu. Tetapi ayat yang ke-29, karena 11 dan 35 tadi antropomorfisme ya. Tapi ayat 29 dikatakan, ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi artinya dia tuh dikontraskan kodratnya antara kodrat ilahi dengan manusia yang adalah fana.
Ketika dikontraskan, berarti gaya bahasa yang digunakan bukan antropomorfisme. Karena ini kontras, bukan similar, bukan disamakan. Jadi, sebenarnya menyesal atau tidak menyesal ini tergantung dari penggunaan gaya bahasa seperti apakah yang digunakan oleh penulis. Gitu ya. Jadi misalkan ada gaya bahasa misalkan gini ya. Anjing makan tulang gitu ya. Itu benar-benar tulang fisik gitu ya. Toh. Tetapi aku bersedih hati sampai tulangku lepas semua. Misalkan ada tulangku lepas semua ini kan gaya bahasa puitis toh ya. Masa ketika orang itu bersedih maka benar-benar tulangnya lepas. Waduh, nanti dokter ortodontik lari semua nih nanti ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Salam Saul. Ketika Samuel sampai pada Saul, maka Saul langsung nyambut gitu ya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah. Jadi Saul ini merasa diri sudah melaksanakan firman Tuhan. Padahal dia itu tidak melaksanakan 100%. Tetapi raja ini istilahnya cepat berbangga diri ya. Padahal dia tidak melaksanakan firman Tuhannya itu untuk kepentingan diri sendiri. Jawaban manis Saul. Lalu kata Samuel, kalau begitu bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini apa ya? Nah, ini jawaban manis Saul. Oh, itu kambing domba itu memang sengaja diselamatkan dengan maksud untuk sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Tapi selebihnya telah kami tumpas seolah-olah perintah tumpas itu memang dilakukan oleh Saul. Padahal perintahnya kan tumpas semua, bukan tumpas sebagian. Nah, model-model kayak Saul ini adalah orang yang memodifikasi daripada firman Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, orang yang memodifikasi daripada firman Tuhan, itu orang apa? Orang yang memodifikasi daripada firman Tuhan, itu adalah Kejadian 3 itu apa? Yang memodifikasi firman Tuhan. Itu sama strateginya dengan iblis. Ya, bukankah buah di dalam taman ini semuanya boleh kamu makan? Gitu ya. Kemudian di Matius pasal keempat, iblis juga memprovokasi ya. Oh, lapar. Bukankah kamu anak Allah, mampu mengubah batu menjadi roti? Loh, ada benar ya? Benar. Mampu enggak? Mampu. Masalahnya, Tuhan tidak mau menuruti perkataan daripada iblis. Jadi begitu ya. Terus Samuel jawab, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti pada mendengarkan suara Tuhan. Jadi bagi Tuhan, menaati kehendaknya itu jauh lebih penting daripada korban bakaran. Terus Samuel bilang, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi esensi daripada semua ritual keagamaan itu sebenarnya adalah apa? Engkau menaati dia apa enggak? Itu yang jauh lebih utama. Jangan orang pernah berpikir, aku mau menaati dia, memang pada waktu itu ada ritual pengorbanan. Terus ya sudah, aku akan melakukan ritual pengorbanan. Tetapi cara untuk mendapatkan daripada hewan korbannya itu tidak sah. Kan tadi sudah dibilangi bahwa ini adalah bukan penjarahan. Tapi yang terjadi adalah mereka mau apa? Mau lembu dan kambing domba gratisan. Nah ini mental gratisan ini sing repot. Jadi mental gratisannya itu lebih tinggi daripada menaati firman Tuhan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ayat 24 menarik ya. Lalu berkatalah Saul pada Samuel, aku telah berdosa. Aku dosa ya. Sebab telah kau kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi, Saul ini lebih takut terhadap rakyat daripada takut terhadap firman Tuhan.
Saudara, ini mendapatkan sebagai perenungan kita semua ya. Jadi apakah kita itu benar-benar takut kepada Tuhan? Atau kita itu adalah orang yang seringkali mendengarkan orang lain itu jauh lebih tinggi. Image orang terhadap kita itu menurut kita itu lebih penting daripada penilaian Tuhan terhadap diri kita. Nah, kalau seperti ini kan yang terjadi adalah susah. Berarti menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Intinya seperti itu yang tidak boleh. Amsal 21 ayat 3 dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ini sekali lagi menyindir daripada ritual-ritual agamawi. Saudara, ada berapa banyak daripada kita yang sekedar melakukan ritual agamawi. Pergi ke gereja, mungkin sekarang online, mempersembahkan korban, mempersembahkan persepuluhan mungkin. Tetapi itu hanya sebagai ritual saja. Melakukan perjamuan kudus sebagai ritual. Bukan benar-benar mendalami mengapa saya harus melakukan perjamuan kudus. Mengapa saya harus mengalami baptisan. Mengapa saya harus melakukan kebenaran. Ini lebih daripada segalanya. Mengapa kenyamanan itu lebih tidak diutamakan daripada kebenaran. Karena seringkali antara kenyamanan dan kebenaran itu bertolak seberang. Kan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mau perbandingkan ya, ketika Saul memohon-mohon, pengampunan maksudnya, itu ditolak. Tapi Daud kok diterima ya? Coba kita baca ayat 30 ya. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatku padaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Saudara, sebenarnya ini jawabannya. Karena apa? Kok Saul ditolak pengampunannya? Karena ayat 26 berkata, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Karena Saul ini pengakuan dosanya, motivasinya adalah supaya apa? Supaya dirinya itu tetap terhormat di depan para tua-tua bangsanya. Tujuannya seperti itu. Tetapi kalau Daud ketika memohon pengampunan kepada Tuhan, Daud itu benar-benar bersedia, merasa jijik terhadap dosanya. Saudara, kita baca Mazmur 51, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, perhatikan ini kata-katanya. Bergumul dengan dosanya, ada suatu pertentangan dalam batin Daud. Di mana Saul tidak memiliki hal-hal seperti ini. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, ada cerminan bahasa-bahasa penyesalan yang sangat mendalam dalam Daud. Dan Daud tidak menghiraukan penilaian orang lain terhadap dirinya. Tidak seperti itu. Tidak seperti Saul. Albert Barnes berkata, mengapa pengakuan yang berulang-ulang ini dari Saul maksudnya ya, tidak berhasil mendapatkan pengampunan sementara pengakuan Daud berhasil mendapatkannya? Karena Saul hanya berbalik karena hukuman dosanya, karena takut terhadap hukuman. Tapi Daud itu berbalik kepada Tuhan. Dalam hal apa? Karena Daud merasa jijik ketika mau melakukan dosa itu lagi. Itu yang membedakan. Oke, nah sekarang gini. Tadi kan Samuel mau meninggalkan Saul. Terus kemudian ayat 31 aneh. Kembalilah Samuel mengikuti Saul. Loh, katanya tadi meninggalkan. Ini sekarang ngikuti. Kan buat orang bingung ya. Nah inilah tujuan Samuel ikut Saul itu apa? Untuk mencincang Agag. Ya, saudara tidak salah dengar. Untuk mencincang daripada Agag. Saudara tidak percaya? Lihat ini ya. Lalu kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sudah itu apa? Samuel mencincang Agag.
di hadapan Tuhan, di Gilgal. Jadi ini pembalasan Tuhan atas dosa bangsa-bangsa Amalek yang senantiasa mengganggu daripada bangsa Israel. Jadi berhati-hatilah terhadap orang-orang yang mengganggu kita, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda tidak stop, mungkin Anda bisa seperti Agag. Begitu ya. Apakah Samuel mendampingi Saul selamanya? Ternyata tidak. Kemudian Samuel pergi ke Rama setelah menjincang maksudnya. Tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Artinya apa? Artinya tujuan Samuel mengikuti Saul itu supaya untuk ditunjukkan tempat di mana ya Agag berada yang seharusnya ditumpas oleh Saul, tetapi tidak ditumpas oleh Saul for some reason. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, sekali lagi menyesal di sini harus diartikan sebagai apa? Sebagai orang yang bersedih. Ya, karena ini menggunakan bahasa antropomorfisme. Oke, renungan Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.